Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, kembali bersama saya Pidi Muhammad Setiadi dalam mata kuliah pengembangan pembelajaran IPS di SD. Kali ini kita akan membahas tentang KI, KD, tema dan topik pembelajaran yang relevan dengan pembelajaran IPS SD. Sebelumnya, saya harus memberikan dulu disclaimer di awal karena yang akan kita pelajari kali ini adalah kurikulum 2013. Karena kurikulum ini yang sedang lebih banyak digunakan, lebih luas digunakan. Sementara itu, bukan berarti kita hanya akan belajar tentang kurikulum 2013, melainkan kita akan mempelajari juga selanjutnya seperti apa kurikulum-kurikulum yang akan berkembang di masa depan. Karena jika secara hitungan kasar ya teman-teman, jika Anda kemudian lulus di usia 23 atau 22 tahun, lantas kemudian bekerja sebagai guru tetap misalnya pada usia 25 tahun, setidaknya saya akan memastikan teman-teman akan mengalami perubahan kurikulum sampai 4 atau 5 kali. Ya. Karena apa? Karena memang kurikulum itu sejatinya harus terus diperbaharui, harus terus diperbaiki dari waktu ke waktu secara berkala. Bahkan di dalam beberapa episode tertentu ya, di dalam perjalanan kita sebagai sebuah negara, terutama di dunia pendidikan itu, ada beberapa episode di perjalanan pendidikan kita mengalami percepatan perubahan kurikulum. Misalnya saja dari KBK tahun 2004 ke KTSP tahun 2006 yang berselang hanya 2 tahun atau 3 tahun. Jelas ini merupakan salah satu isyarat bagi kita tidak bisa lagi untuk terus-terusan memahami kurikulum sebagai sesuatu yang mendadak perubahannya. Tetapi perubahan yang memang sudah direncanakan sejak awal, yang sudah ada rencana pembangunan jangka panjangnya seperti apa. Ya, baik. Di sini kita akan membahas langsung kepada kurikulum 2013. Ini hanya sebagai contoh saja karena di dalam kurikulum 2013 ini ada yang namanya kompetensi inti ya. Ya, ini yang kemudian membedakan kurikulum 2013 dengan kurikulum KTSP 2006. Tidak hanya berbeda nama ya. Kalau di KTSP itu kan namanya standar kompetensi, sementara di sini kompetensi inti ya. Tidak hanya berbeda nama, tapi juga pemahaman dan konteksnya pun sangat berbeda, teman-teman. Ketika SK dan KD itu semuanya diturunkan dari MAPEL, ya, di dalam kurikulum KTSP, ya, kompetensi inti ini justru menurunkan atau menjadi konteks bagi setiap mata pelajaran. Nah, ini perbedaannya. Jadi, di sini kita bisa temui hanya ada 4 ya, hanya ada 4 kompetensi inti. Dan ini berlaku juga untuk SMP dan SMA, hanya berbeda bunyinya saja, hanya berbeda diktum tiap kompetensi intinya saja. Tetapi secara jauh ya, secara lebih jauh kita bisa pahami keempat KI ini mencakup pada KI 1 sikap keagamaan, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 penerapan pengetahuan. Di dalam pemahaman yang lampau ya, di dalam SK ya, standar kompetensi, itu pengetahuan ditempatkan pada standar kompetensi yang pertama. Nah, ini bukan berarti salah ya, teman-teman. Bukan berarti salah dengan konteks sekarang, tapi pada saat itu menempatkan pengetahuan di bagian awal itu justru saat itu sangat cocok ya. Di tahun 2006 itu dirasa cocok untuk menempatkan pengetahuan di awal. Prinsip dasarnya sangat sederhana teman-teman, karena misalnya bagaimana seseorang bisa melakukan sesuatu tanpa mengetahui bagaimana caranya. Makanya kenapa pengetahuan ditempatkan di awal. Sementara di dalam kompetensi inti kurikulum 2013 ini yang ditempatkan pertama adalah sikap keagamaan dan sikap sosial. Nah, ini secara semantik bisa kita katakan sepertinya ini yang sekarang sedang kurang dirasakan ya. Ini mungkin dirasakan kurang. Dan
kedua KI ini diajarkan secara indirect teaching. Dan dia menjadi iklim pembelajaran dan menjadi inti dan konteks setiap kompetensi dasar. Makanya teman-teman, KI 1 dan KI 2 ini tidak diturunkan menjadi KD, tetapi menjadi konteks setiap kompetensi dasar. Berbeda dengan KI 3 dan KI 4. KI 3 itu berisi tentang pengetahuan, sementara KI 4 berhubungan dengan penerapannya. Yang kalau kita runut sepertinya ini sama saja dengan kognitif, afektif, dan psikomotor sebetulnya ya. Tetapi di sini rumusannya berbeda karena di dalam KI 3 dan KI 4 itu dialah yang menjadi konten. Artinya ketika mengajar itu kan butuh konten teman-teman. Dan butuh cara dan butuh iklim seperti itu. Jadi di dalam pemahaman atau ranah kurikulum 2013 itu KI 3 menjadi konten pembelajaran yang kemudian nanti menjadi diturunkan menjadi kompetensi dasar di setiap mata pelajaran. Misalnya kita akan bahas tentang KI 1 ya, KI 1 kelas 1 dan 2 serta 4, 3 dan 4, lalu 5 dan 6. Nah, di sini ada apa istilahnya ya? Ada perbedaan di antara kelas 1 dan 2 itu. Kompetensi keagamaannya itu hanya mencakup pada menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Sementara di kelas 3 sampai kelas 6 ada menerima, menghargai, dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Jadi ada semacam afeksinya di sini. Makanya kenapa saya tandai tanda garis bawah dan juga ditebalkan. Itulah yang membedakan kelas 1, 2 dengan 3 sampai 6. Ya. Untuk apa alasannya kenapa di kelas 3 sampai kelas 6, yaitu jelas sudah berdasarkan kajian khusus di ahli kurikulum, sekaligus juga di psikologi bahwa di usia 8 tahun, 9 tahun itu anak-anak baru bisa mengapresiasi dan juga menghargai apa yang selama ini dia lakukan. Tapi ini hanya analisis rampangan teman-teman. Yang penting teman-teman semuanya pahami bahwa di sini ada perbedaan kompetensi inti di sikap keagamaan. Jelas dengan SMP dan SMA pun pasti akan berbeda. Lalu ada kompetensi inti 2, sikap sosial. Di kelas 1 dan 2 ini muncul kompetensi sikap sosialnya adalah memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Nah, jadi di sini ada lingkungan yang lingkupnya cukup kecil, teman-teman, karena ini masih di kelas 1 dan 2. Hanya di keluarga, teman, dan guru. Memunculkan perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Nah, jelas di sini tidak diajarkan ya, teman-teman. Sekali lagi, kompetensi inti 1 dan 2 ini tidak diajarkan, tapi menjadi iklim. Nah, bagaimana caranya menjadikan ini sebagai iklim? Nanti kita akan bahas di bagian akhir ya. Di kelas 3 dan 4 ini ada kompetensi inti sikap sosial sama ya rumusannya dengan di kelas 1 dan 2. Jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Tapi dengan tambahan lingkungan yang baru, yaitu lingkungan tetangga. Nah, sementara di kelas 5 dan kelas 6 ada satu kompetensi yang lain yang muncul, yaitu cinta tanah air. Dan di kelas 5 dan kelas 6 ini apa istilahnya ya? Lazim kita ketahui bahwa di kelas-kelas ini kita mulai belajar di IPS itu ada sejarah ya, ada sejarah nasional. Dan di sana diharapkan dengan mempelajari sejarah itu muncul cinta tanah air salah satunya. Ya. Nah, berbeda dengan pengetahuan teman-teman, semuanya tentang memahami ya. Cuman levelnya berbeda. Ada faktual dan konseptual. Nah, ini muncul perbedaannya terasa di kelas 5 dan kelas 6, teman-teman.
Jadi kalau kita perhatikan baik-baik ya, di antara kompetensi inti 1 dan 2 ini tidak diturunkan menjadi KD ya teman-teman, tetapi menjadi iklim pembelajaran. Nah, bagaimana caranya agar bagaimana caranya agar anak-anak bisa menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya misalnya. Maka kita bisa memunculkan dalam fase-fase pembelajarannya ya. Ini tidak diwajibkan ya teman-teman, tapi dalam rangka mencapai kompetensi ini ya. Misalnya muncul di dalam tahapan pembelajarannya itu ada doa bersama sebelum belajar sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Nah, jadi tidak diajarkan sebetulnya bagaimana caranya menerima dan menjalankan, karena jelas itu tidak bisa diajarkan teman-teman. Tetapi bisa kita munculkan dalam langkah-langkah pembelajaran. Begitupun dengan memunculkan perilaku jujur, memunculkan perilaku disiplin itu seperti apa? Misalnya, kita bisa memunculkan sikap ini di dalam metode pembelajaran secara berkelompok. Maka di sini akan memunculkan tanggung jawab, peduli, dan percaya diri. Percaya dirinya misalnya ketika anak-anak memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Itu kan memunculkan percaya diri di sini. Jelas itu tidak diajarkan. Bagaimana caranya percaya diri, kan itu nggak ada ya teman-teman ya. Nah, berbeda dengan kompetensi inti 3 dan juga 4 selanjutnya ya. Nah, di sini ada perluasan lingkungan juga di sini dan juga perluasan tematikalnya. Nah, teman-teman mungkin bisa mengingat kembali tentang expanding community approach, expanding environmental approach, dan expanding thematical approach. Anda bisa identifikasi ini meluasnya di sebelah mana. Ya, misalnya dari kelas 1 dan 2 ke kelas 3 dan 4, ini ada perluasan lingkungan, expanding environmental approach. Sementara dari kelas 3 ke 4 sampai ke kelas 5 dan 6 ada perluasan tematikalnya, konseptual, dan ada aktivitas mencoba serta berpikir kritis ya. Nah, di kompetensi inti 4 ini muncul juga perubahan perluasan tematikal. Di sini muncul tidak hanya logis dan jelas, tapi sistematis di kelas 3 dan 4. Bahkan muncul pengetahuan konseptual di sini. Nah, teman-teman bisa ulik kembali ya, apa perbedaan jenis-jenis pengetahuan ini ya. Kalau tidak salah ini pernah kalau tidak salah ya, pernah diajarkan dalam beberapa mata kuliah seperti belajar dan pembelajaran misalnya. Anda akan mengetahui bahwa jenis-jenis pengetahuan kognitif itu ada 4. Ada faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Itu yang diakui di dalam kurikulum 2013. Memang agak berbeda dengan apa yang kita pelajari di pembelajaran IPS kelas tinggi dahulu ya. Itu ada faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, dan aksi sosial. Ya ini memang beda referensi, tapi tidak jauh-jauh berbeda lah definisinya. Nah, selanjutnya adalah kompetensi dasar IPS di kelas 4 ya. Di sini ada mengidentifikasi karakteristik ruang ya, dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota sampai tingkat provinsi. Jadi di sini ada pembatasan lingkungannya sampai ke provinsi ya di kelas 4. Lalu mengidentifikasi keragaman sosial, ya, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia, tapi hanya di provinsi setempat. Lalu ada juga kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan bidang pekerjaan, ya, dan sampai batasannya ke tingkat provinsi. Lalu mengidentifikasi kerajaan Hindu atau Buddha dan atau Islam di lingkungan daerah setempat sampai pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Dan ini pun jelas ya ada batasan ya di lingkungan daerah setempat. Jadi kita
kalau Anda mengajarkan Candi Borobudur tapi Anda tinggalnya di Jawa Barat, jelas itu tidak relevan dengan KD kelas 4 ini, ya. Makanya kenapa kita membatasi dulu atau mengawali dulu dengan kerajaan Hindu dan atau Buddha dan atau Islam di provinsi setempat saja dulu misalnya. Baru kita masuk ke kerajaan-kerajaan yang lain. Itu pun jika materi tentang ini sudah dikuasai terlebih dahulu. Nah, kompetensi dasar 3.1 artinya kompetensi dasar itu diturunkan dari kompetensi inti 3. Nah, turunannya ada 4 gitu. Nah, itu yang ada di sebelah kiri ya, yang di sini. Sementara yang di sebelah kanan, ya, di sebelah kanan ini diturunkan dari kompetensi inti 4. Makanya kodenya 4.1 sampai 4.4. Nah, jika di dalam kompetensi dasar 3.1 sampai 3.4 ini hanya mengidentifikasi ya, di kompetensi dasar 4.1 sampai 4.4 itu munculnya adalah menyajikan. Jadi di sini setelah mengidentifikasi, siswa diminta untuk menyajikan. Selanjutnya di KD IPS kelas 5 ya. Di sini mulai muncul karakteristik geografis Indonesia ya, sebagai negara kepulauan, maritim, dan agraris, serta pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Sementara di kompetensi 4.1-nya menyajikan hasil, ya, identifikasi. Nah, ini berbeda teman-teman. Di sini mulai lingkupnya sampai ke nasional. Lingkupnya sampai ke satu negara. Berbeda dengan kelas 4 ya, ini masih ke tingkat provinsi. Di kelas 5 levelnya sampai maksimal ke se-Indonesia. Ya. Nah, beda lagi dengan kelas 4 dan kelas 5. Kelas 5 dan sampai ke nasional. Kelas 6 ini sampai ke ASEAN ya. Silakan teman-teman bisa pahami dari sajian ini ya. Ada karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya ekonomi politik di wilayah ASEAN. Ini sebetulnya rumusannya sama dengan di kompetensi-kompetensi awal ya. Karakteristik ruang, karakteristik geografis Indonesia ke karakteristik geografis ASEAN. Jadi teman-teman, lingkupnya sudah kelihatan ya bahwa di kelas 4 itu sampai ke provinsi, kelas 4 itu levelnya sampai nasional, dan kelas 6 sampai ke level ASEAN. Nah, kenapa ini kok nggak muncul ya kelas 1, 2, dan 3 ya? Memang kompetensi dasar IPS di kelas 1, 2, dan 3 itu tidak ada karena memang mata pelajarannya pun tidak ada. Tetapi ada beberapa materi di kelas 1, 2, dan 3 itu sebetulnya masih relevan dengan pembelajaran IPS. Misalnya, ketika anak-anak belajar tentang silsilah keluarga, maka sesungguhnya dia sedang belajar tentang sosiologi dan sejarah. Itu di kelas berapa tuh silsilah keluarga? Kelas 1 ya kalau nggak salah. Lalu ketika anak-anak belajar atau dikasih tugas tentang bagaimana pengalamanmu ketika liburan ya, lalu menulis di mata pelajaran bahasa Indonesia ya, menulis karangan tentang liburan misalnya. Sesungguhnya kan dia sedang belajar sejarah, meskipun bukan sejarah secara disiplin ilmu ya, tapi sedang menerapkan pola pikir flashback gitulah. Bagaimana saya mengidentifikasi peristiwa yang telah lampau. Sebetulnya sudah mulai dibiasakan sejak kelas awal, teman-teman. Tapi tidak muncul sebagai mata pelajaran. Pun dengan IPA, teman-teman, memang tidak ada IPA ya. Tetapi sebetulnya sudah mulai ada materi-materi yang berhubungan dengan IPA. Misalnya tentang kesehatan diri. Nah, itu kan seenggaknya lah ya, setidaknya mereka sedang belajar biologi sebetulnya. Nah, makanya di kelas 1, 2, dan 3 ini belajar IPS-nya itu melalui berbagai mata pelajaran.
melalui bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila, ya, pendidikan agama, matematika, seni budaya, apalagi itu sangat erat kaitannya, sama dengan PPKN, lalu pendidikan jasmani dan muatan lokal. Jadi memang ini menjadi intrik ya, karena di tahun-tahun belakangan ini jelas muncul permasalahan bahwa IPA dengan IPS akan berbeda jauh dengan bahasa Indonesia, akan berbeda jauh dengan PPKN, berbeda jauh dengan agama. Jadi di sini muncul problematika teman-teman ketika IPS dan IPA ya tidak menjadi mata pelajaran khusus ya. Nah, kalau dia tidak menjadi mata pelajaran khusus, sebetulnya ketika anak-anak belajar bahasa, sebetulnya mereka belajar IPS atau sedang belajar bahasa di sini. Nah, makanya muncul keraguan di sini. Muncul problematika di sini bahwa jangan-jangan kita tidak sedang mengajarkan IPS ataupun IPA, tapi sedang mengajarkan bahasa Indonesia seperti itu. Bahkan tidak kalah ramenya problematika ini muncul saat kurikulum Merdeka diluncurkan. Ya, kita semuanya tahu bahwa IPA dengan IPS digabung jadi satu mata pelajaran IPAS ya. Tapi sebetulnya apa yang bisa menyatukan IPA dengan IPS adalah pada pendekatan kontekstual dan pendekatan saintifiknya, gitu. Karena kedua pendekatan ini sebetulnya katakanlah bisa dalam tataran praktik itu bisa digabung. Selanjutnya kita akan identifikasi satu persatu ya materi IPS di SD ya, di kelas tinggi terlebih dahulu. Teman-teman sudah mempelajari ini semuanya ya. Di kelas 4 ada mengenal peta ya, kenampakan alam, keragaman sosial ya, pemanfaatan sumber daya alam, sejarah kerajaan Hindu-Buddha, sikap kepahlawanan, kegiatan ekonomi, koperasi, teknologi produksi ya, transportasi dan komunikasi. Pun dengan di kelas 5 ya, keragaman suku bangsa muncul kembali, tetapi bedanya ketika di kelas 4 itu lingkupnya se-provinsi, sementara di kelas 5 lingkupnya se-nasional. Seperti itu teman-teman. Makanya sejarahnya pun mulai masuk ke perjuangan melawan penjajah Belanda dan Jepang ya di sini. Sementara sejarah di kelas 4 itu baru nyampai ke kerajaan Hindu-Buddha. Ya. Lalu ada proklamasi, ya, kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Nah, di kelas 6 kelihatannya sangat sedikit ya teman-teman. Sangat sedikit karena ini memang sedang persiapan untuk masuk ke jenjang SMP. Tetapi sebetulnya materi-materi yang sedikit ini agak berat teman-teman. Ya, karena ini sudah mulai masuk ke ASEAN, bahkan benua-benua di dunia. Serta apa istilahnya? Materi-materi yang bobotnya cukup berat. Jadi kalau semuanya muncul di sini hanya sedikit, sebetulnya ini bobotnya berat-berat teman-teman. Kalau di kelas 4 dan kelas 5 ini meskipun banyak ya, tapi bisa katakanlah ini dicuil-cuil dikit dijadikan cemilan bisa lah gitu. Tapi kalau di kelas 6 ini berat-berat. Jadi harus sedikit demi sedikit agar siswa tidak overload. Tidak overload. Nah, bagaimana dengan kurikulum selanjutnya, teman-teman? Nah, ini yang kemudian jadi banyak sekali perbincangan, bahkan beberapa akademisi, dosen, mahasiswa pun masih bingung dengan apa kurikulum selanjutnya, apa perbedaannya, apa persamaannya gitu ya. Tetapi kita perlu pahami dulu bahwa isu-isu seputar perubahan kurikulum itu pasti tidak jauh dari penggabungan mata pelajaran atau penghapusan mata pelajaran. Ya. Penghapusan ya atau penggabungan ya misalnya dari kurikulum 54 atau 64 misalnya, dulu ada mata pelajaran sejarah nasional, ilmu bumi, ilmu hitung, ilmu alam, bahkan algoritma dengan aljabar itu dipisah ya. Makanya di tahun 74 muncul gagasan untuk menggabung-gabungkan beberapa mata pelajaran yang senaungan ya.
Misalnya ilmu bumi, kemudian apa, sejarah nasional, semuanya jadi IPS, misalnya seperti itu. Lalu model-model pembelajaran yang direkomendasikan. Ini ambil kata kuncinya ya teman-teman. Direkomendasikan. Bukan diwajibkan ya teman-teman. Sekali lagi bukan diwajibkan. Tapi sebagai rekomendasi dari pemerintah pusat kepada sekolah-sekolah untuk menggunakan model-model pembelajaran ini. Misalnya di kurikulum 2013 ya, direkomendasikan menggunakan pendekatan saintifik misalnya ya, dengan model pembelajarannya sebagian terpadu ya. Nah, makanya ini sebetulnya direkomendasikan, bukan diwajibkan ya. Kalau diwajibkan, bayangkan teman-teman kalau kita kembali pada materi-materi sebelumnya tentang jenis model-model pembelajaran, pernah ada mahasiswa yang bertanya ya, mana model pembelajaran yang paling bagus ya? Sebetulnya tidak ada istilah model pembelajaran paling bagus. Yang ada adalah kita harus menggunakan semua model pembelajaran dengan bervariasi. Nah, terus ini gimana direkomendasikan? Berarti model-model pembelajaran yang direkomendasikan ini ditempatkan pada puncak-puncak pembelajarannya. Seperti itu, teman-teman. Ibaratkan kalau kita pakai eh, teori konstruktivistik bahwa belajar sebagai upaya membangun pengetahuan sendiri, ya misalnya, maka sebetulnya awal-awal pembelajaran bisa saja dengan model-model pembelajaran yang seperti biasa kita lakukan gitu. Anda mengajar di depan kelas menggunakan media yang bisa relevan dengan pembelajaran ya, dengan materi, dengan anak-anak. Lalu nanti puncaknya misalnya pakai model pembelajarannya project based learning misalnya. Nah, itu kan bisa sebetulnya. Artinya model-model pembelajaran yang direkomendasikan bisa dipahami sebagai model pembelajaran yang diterapkan pada puncak pembelajaran atau digunakan di mayoritas pembelajaran. Seperti itu. Karena kita tahu bahwa satu KD itu bukan untuk satu pertemuan, teman-teman. Satu KD bisa 4-6 minggu bahkan. Artinya, kalau ada 6 minggu misalnya satu KD. Satu KD untuk 6 minggu, maka kita bisa gunakan pendekatan saintifik di 3 pertemuan. Nah, 3 pertemuan selanjutnya ya, atau sebelumnya, atau selanjutnya, itu bisa dengan model-model pembelajaran lain sebetulnya ya. Ini pemahaman saya sebagai seorang mantan guru SD, teman-teman. Mantan guru SD bahwa kalau kita menggunakan satu model pembelajaran terus-menerus, satu ya, dampaknya apa? Satu, siswa jadi capek. Ya. Bahkan tidak hanya siswa, guru pun sama. Guru pun capek. Ya, kita pernah dengar bahwa kurikulum Merdeka menggunakan rekomendasi model pembelajaran berbasis project dan case method. Tapi kalau tiap hari pakai project base, teman-teman, tiap hari pakai project base, kebayang capeknya, ya, kebayang capeknya siswa dan gurunya, kebayang berapa uang ataupun sumber daya yang dikeluarkan oleh sekolah pun dengan siswa karena harus mengerjakan proyek, teman-teman. Ya. Jadi kita pada akhirnya ya sepintar-pintarnya guru sih pada akhirnya. Bagaimana caranya menerapkan model pembelajaran yang direkomendasikan itu semayoritas mungkin dalam semua KD per pertemuan gitu. Misalnya project base-nya 3 pertemuan, 3 minggu. Maka sebelum-sebelumnya atau sesudahnya, sisanya lagi menggunakan model pembelajaran yang lain. Tapi masih pada project-nya gitu. Masih berkaitan dengan project-nya. Seperti itu teman-teman. Lalu isunya adalah sumber pembelajaran yang sekarang tidak lagi sentralistik teman-teman. Saya pernah sampaikan di kelas pada suatu ketika, saat itu saya bilang, kalau Anda menumpuk buku KTSP, buku KBK, buku kurikulum 94, ya, ditumpuk jadi satu misalnya ya, per kurikulum, kalau dibandingkan dengan buku-buku sumber kurikulum 2013, saya yakin, ya,
kurikulum 2013 buku-bukunya nggak nyampe ke setengahnya, teman-teman. Kenapa? Karena memang sumber pembelajaran yang tidak lagi sentralistik, maka akhirnya menuntut kita ya, selanjutnya ke guru ya, teman-teman, untuk lebih menggunakan lebih banyak sumber pembelajaran yang beragam. Makanya penting teman-teman bagi guru itu untuk membaca selera ya, membaca selera anak-anak, bacaannya yang disukai oleh mereka itu apa gitu. Makanya nanti banyak tuh sekolah-sekolah yang kemudian mengadakan atau melakukan pengadaan buku bacaan untuk anak-anak di perpustakaan yang gambarnya lucu-lucu ya. Ada pop-up booknya seperti itu. Ada apa? Ada gambar-gambarnya yang menarik dan bisa digerak-gerakkan seperti itu. Itu sebetulnya upaya agar sumber pembelajaran itu tidak lagi sentralistik dari pemerintah semuanya, teman-teman. Karena lucu akhirnya. Kenapa lucu? Misalnya ya, kita tidak mengenal istilah kemacetan kalau sekolahnya berada di Sodong Hilir misalnya atau di Kuningan misalnya, karena jarang terjadi macet. Tapi kok di dalam buku-buku bahasa Indonesia misalnya kita kenal kemacetan karena volume kendaraan yang sangat banyak. Itu kan hanya dikenal di kota-kota besar seperti Bandung dan Jakarta, teman-teman. Akhirnya ya anak-anak harus mempelajari tentang kemacetan padahal itu tidak kontekstual dengan lingkungan setempat gitu. Nah, itu yang lucunya. Makanya sekarang sumber pembelajaran tidak lagi sentralistik di pemerintah, tapi guru diberikan kebebasan untuk mencari sumber-sumber pembelajaran yang relevan untuk materi dan relevan dengan sekolah masing-masing. Lalu ada isu tentang fokus tujuan pendidikan yang berubah. Ya, sebetulnya fokus tujuan pendidikan berubah jika undang-undang yang berubah. Undang-undang Sisdiknasnya maksudnya. Dan juga akan memunculkan tuntutan kepada sekolah yang semakin banyak. Dan ada kesan mendadak. Ya. Ini isu-isu yang sebetulnya sebagian besar sudah dijawab pada pertemuan sebelumnya ya. Tapi mari kita identifikasi satu persatu melalui perspektifnya gitu. Bagaimana kita menginterpretasi kurikulum? Ada yang menginterpretasi kurikulum sebagai materi, bisa gitu. Kita bisa memahami kurikulum sebagai materi. Jika kita menginterpretasi kurikulum sebagai materi, maka kita menggunakan buku-buku yang sesuai dengan kurikulum untuk diajarkan kontennya. Ya, kontennya. Makanya ini biasanya kurikulum yang diinterpretasi sebagai materi itu biasanya kurikulumnya terbit, maka buku-bukunya pun terbit. Nah, makanya kenapa guru-guru senior biasanya menanyakan jika kurikulum ada yang baru, maka bukunya pun harus baru. Nah, kayak kemarin kurikulum 2013, ya udah kita tunggu saja buku dari pemerintah. Ternyata Puskurbuk menerbitkan buku tema yang bahkan tebalnya tidak setebal buku KTSP. Nah, repot kan? Guru-guru kemudian repot. Nyari materi dari mana dong? Ya udahlah pakai buku KTSP aja. Boleh, sebetulnya boleh. Tetapi kalau kemudian buku KTSP dipakai sebagai sumber materi di sekolah yang sudah menerapkan kurikulum 2013 ya, secara terus-menerus, bahkan malah pembelajaran di sekolah jadi upaya untuk menamatkan buku tersebut. Nah, itu yang menjadi salah, teman-teman. Makanya kenapa ada beberapa daerah yang mulai melarang sekolah untuk menggunakan buku KTSP kalau sekolahnya menerapkan kurikulum 2013. Seperti itu. Lalu ada interpretasi kurikulum sebagai proses. Ya. Di sini maksudnya proses itu adalah capaian-capaian pembelajaran, kompetensi, dan sejenisnya itu sebagai proses. Bukan hanya sebagai hasil atau produk. Ya. Ini langsung membahas dua interpretasi ya teman-teman. Lalu kurikulum sebagai konteks dan juga sebagai dokumen. Ya.
Nah, interpretasi mana yang benar? Jelas semuanya benar, teman-teman. Tetapi kalau kita amati dan cermati, sebetulnya materi tidak pernah berubah. Kurikulum mau berganti seberapa kali pun ya, materi itu tidak pernah berubah. Ya, misalnya kita akan sedikit flashback ke slide sebelumnya ya. Nah ini di kelas 4 ya, di kelas 4 atau di kelas 5. Nah, di kelas 5 lah ya. Di kelas 5 ada materi tentang perjuangan melawan penjajah ya, kemudian persiapan kemerdekaan dan proklamasi. Nah, apa tujuan dari mempelajari materi sejarah ini ya? Jika kita pakai konteks dari pembelajaran konteks dari kurikulum 2013 ini untuk cinta tanah air. Kenapa saya bilang gitu? Karena di kompetensi intinya muncul itu. Mohon maaf, di kompetensi inti 2, teman-teman. Cinta tanah air. Nah, berarti konteksnya untuk cinta tanah air tujuannya. Jadi belajar sejarah itu untuk cinta tanah air. Nah, apakah materi ini dipelajari di kurikulum sebelumnya? Ya, iya, betul sekali. Anda pun akan menemukan materi sejarah proklamasi RI itu bahkan di kurikulum yang sebelum-sebelumnya pun ada dan sama di kelas 5, teman-teman. Nah, cuman berbedanya di tujuannya, di konteksnya. Konteks yang sekarang kita pahami belajar sejarah itu untuk cinta tanah air. Kenapa? Karena memang yang dirasakan sekarang memang kurangnya cinta tanah air. Atau dibutuhkan cinta tanah air. Teman-teman semuanya bisa lihat fenomena-fenomena semacam ini dari menjamurnya permainan-permainan online dan mulai terkikisnya permainan-permainan tradisional. Saya tidak mempermasalahkan permainannya jenis apa ya, tetapi di sini cinta tanah airnya di mana? Seperti itu, teman-teman. Jika kita pakai konteks tahun 84 atau tahun 74, maka konteksnya bukan cinta tanah air, tapi patriotisme, teman-teman. Kenapa muncul patriotisme? Karena pada saat itu di Indonesia banyak sekali terjadi pemberontakan. Nah, makanya siswa-siswa kita ya kemudian dididik sebagai patriot dengan menggunakan materi sejarah. Ini memang kita tidak bisa buat sebagian orang yang awam mungkin tidak bisa membedakan mana cinta tanah air dengan patriotisme ya. Karena kedua sikap ini sebetulnya sama kan dalam prakteknya. Tetapi kita perlu memahaminya bahwa cinta tanah air ini tentang dorongan afeksi di sini. Sementara patriotisme itu adalah keterampilan siswanya. Jadi di sini materi sejarah digunakan untuk mencapai tujuan ini gitu. Kadang-kadang materi dipandang sebagai sebuah konten ya. Kadang-kadang materi dipandang sebagai sebuah instrumen. Nah, makanya teman-teman semuanya tidak perlu bingung dengan perubahan kurikulum yang sangat banyak ini ya. Tidak perlu bingung dengan banyaknya kurikulum karena saya yakin dan saya bisa pastikan teman-teman selama jadi guru sampai setidaknya usia 60 atau 65 tahun ya. Kurikulum setidaknya akan berubah atau diperbaiki selama Anda jadi guru sekitar 4 atau 5 kali. Saya akan pastikan itu teman-teman. Silakanlah. Kalau mau taruhan pun silakan. Tapi tidak boleh deh, itu haram ya. Jadi teman-teman semuanya, kalau Anda merasa risih dan juga merasa kaget dengan banyak sekali perubahan kurikulum, ya, Anda akan kaget setidaknya 4 atau 5 kali. Makanya teman-teman kita harus mulai mengubah pola pikir kita, ya, mengubah pola sikap kita terhadap isu-isu yang beredar, apalagi ketika membaca media massa, ya. Karena sebetulnya yang bilang kurikulum merdeka ini terkesan mendadak, ya, adalah media massa, bukan gurunya, ya.
Silakan Anda cek kembali ketika kurikulum 2013 diterbitkan pun muncul artikel tentang kok kesannya mendadak, baru aja 2008 diperbaiki KTSP-nya, kok tiba-tiba ada kurikulum 2013. Nggak ada kesan mendadak di sana karena memang sudah direncanakan kurikulum akan terus berganti sepanjang Anda menjadi guru tuh pasti akan ganti terus. Nah, yaitu kurikulum sebagai kalau Anda menganggap kurikulum sebagai materi ya, maka itu akan jadi berat. Makanya perlu interpretasi yang lain agar Anda bisa memahami kurikulum secara holistik ya, bukan hanya sebagai materi, tapi sebagai proses, sebagai produk, sebagai konteks dan sebagai dokumen ya. Ya, biasanya kita hanya memahami kurikulum sebagai materi dan sebagai dokumen, teman-teman. Makanya kadang-kadang bikin RPP-nya apa, ngajarnya apa. Ini adalah fenomena yang sering kita rasakan di lapangan, teman-teman. Tidak perlu apologi apalagi membela diri, teman-teman, karena fenomena semacam ini sering kita temukan. Nah, upayanya untuk memperbaiki ini adalah dengan memperbaiki interpretasi kita terhadap kurikulum. Ya, seperti itu, teman-teman. Barangkali itu saja untuk pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan atau diskusi atau tanggapan dan lain-lainnya, silakan kita bisa lanjutkan di sesi diskusi setelah perkuliahan atau video ini selesai. Demikian, mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.